Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Kakak Channel bersama saya Rendra Manaba. Gambaran sedikit ya, yang akan temani saya malam ini di Kakak Channel. Beliau seorang akademisi. Selama berteman, saya berteman dengan dia sejak SMA. Kita sambut siapakah dia? Halo Bro Ferdinand Hamundu, selamat Halo, malam. selamat malam, Bro Eh, Rendra. Lama Halo tidak Brody, berjumpa kita. halo Tidak Brody. berjumpa kita. Iya, Mana apa kabar kabar sana, Bro? sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Semangat, semangat. Iya. Untuk Sekarang lagi terakhir mana ini? bertemu di Pulau Pineng. Saya di Pulau Oh, Pineng Pulau di Malaysia, ya, di bagian utara Malaysia. Oh, oh jadi nama provinsinya itu Pulau Pinang ya? Iya, Pulau Pinang nama provinsinya. Biasa Nama disebut juga kotanya Kota dengan Penang. Pineng. Iya. Pineng ya. Oh, sip, 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 sip. Ya, kita terakhir ketemu kapan ya? Itulah 2000 kita lulus kan 2002 ya. Sekitar Iya. itulah akhirnya sudah terpisah lah kita. Berarti sekitar 15-an tahun, iya 15 tahun lebih ya. Kostum lebih. Gila. Tapi kita Iya. punya muka sama-sama sih sepertinya dulu. Oh iya dong, kita kan baby face. Hanya rambut saja kita yang putih kayaknya nih. Oh iya, ini kan ciri khas juga ini. Oke, ini teman-teman semua nih pengen pengen tahu siapa sih sebenarnya Bro Didi. Baiknya Bro Didi perkenalkan langsung. Oke, silakan Bro Didi di Malaysia di Kota Penang. Yuk. Oke, terima kasih Bro Rendra dari Kota Kendari. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sudah terajut dalam hubungan silaturahim. Sama-sama kami dulu begitu banyak aktivitas kepemudaan waktu masih masa-masa remaja di saat SMA. Aktif dulu di radio, beberapa event juga kita bareng-bareng. Terima kasih Bro Rendra. Jadi nama saya, nama lengkap ya, Ferdinand Murni Hamundu. Saya asli di Kendari, lahir di Kendari, SD, SMP, SMA semua di Kota Kendari. Dan Oh, pada tahun asli oke ya. 2000, iya Asli 2002 saya oke ya. Orang Kendari ya. eh, baru ke Jakarta di tahun 2002 menempuh pendidikan S1 tepatnya di Universitas Indonesia jurusan Teknik Industri. Kemudian tahun 2006 selesai, sempat kerja juga di Jakarta, salah satu institusi bank di kota Jakarta. Kemudian tahun 2007 sempat ke kota Kendari, karena waktu itu bapak saya mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Oh iya 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 Ya, benar benar benar. sampai tahun Benar benar. 2008 Ya. beliau tidak mujur hari itu, sehingga tinggal tahun 2008 saya ke Malaysia untuk menempuh pendidikan S2 di Oh, bidang computer science ya. oh jadi 2008 ya ke Malaysia ya. Ya, 2008 saya ke Malaysia di Penang, khususnya yaitu di kampus University Science Malaysia untuk melakukan penelitian bidang service science dan inovasi, pendidikan Oh. sains atau Fakultas Ilmu Komputer. Dan selesai tahun 2000, pertengahan Wah. 2011, cukup Mhm. ini juga 2,5 tahun ambil pendidikan riset. Dan setelahnya saya masuk ke profesional, kerja sebagai ekspatriat di sini di industri konstruksi besi dan pembangunan pabrik kelapa sawit dari tahun 2011 sampai 2018. Saya 7 tahun di industri steel and iron dan juga konstruksi pabrik kelapa sawit untuk hulunya atau downstream, hilir Oh. ya, downstream.
untuk secondary proses. Alhamdulillah juga cukup banyak pelajaran situ sampai tahun 2018. Kemudian saya memutuskan untuk menyambung pendidikan S3 kembali lagi di University Science Malaysia dan menempuh juga di bidang penelitian service science dan inovasi di tahun 2008 hingga sekarang. Alhamdulillah sekitar bulan lalu tanggal 16 April saya baru mempertahankan proposal saya dan alhamdulillah sudah diterima oleh beberapa profesor dan saat ini saya sedang melakukan revisi dan juga untuk melakukan data collection dan mohon doanya dari teman-teman sekalian. Insya Allah di tahun 2021 saya sudah bisa sudah dan menyandang gelar doktor. Amin, alhamdulillah. Berarti insya Allah Pak pasca COVID-19 ini udah selesai disertasinya ya. Insya Allah. Amin, amin. Oke nih, ini Bro Didi. Jadi sebelum kita kembali ke bernostalgia di masa-masa paling keren itu ya, di masa-masa SMA itu. Berarti 2008 ke Malaysia, itu langsung ke Kota Penang ya? Nggak kota di Kuala Lumpur di mana atau ini memang langsung ya dari Jakarta langsung ke Penang ya? Ya betul, langsung ke Penang. Berarti kuliah sambil kerja ya? Memang waktu 2008 itu, jadi dia prosesnya biasanya kalau kita mau menempuh pendidikan kayak di Malaysia sini, yang pertama itu kita harus mendapatkan calon pembimbing atau profesor, supervisor. Supervisornya inilah yang akan merekrut kita dan biasanya dia akan mempekerjakan kita sebagai pelaku research atau biasanya disebut dengan research officer. Jadi memang sambil kerja memang kita menyelesaikan disertasi kita, tapi juga kita melakukan proyek-proyek itu untuk menyelesaikan tadi penelitiannya. Jadi 2,5 tahun waktu yang sangat berarti juga. Jadi mengecap bagaimana melakukan penelitian dan bagaimana untuk menyelesaikan proyek-proyek dari kampus sendiri. Wah, ini jadi pelajaran keren ini buat universitas yang ada di sini nih. Jadi mereka menerapkan sistem hampir mirip dengan perusahaannya. Jadi buat mahasiswa mereka juga diberdayakan ya, diberdayakan di setiap riset. Jadi bukan cuma teori aja, memang langsung dengan praktek ya metode pengajaran di sana ya, Bro Dia. Betul. Jadi ada dalam bentuk karya ilmiah ataupun dalam bentuk produk tujuan akhirnya. Dan biasanya memang kolaborasi dengan industri dan juga pemerintahan dengan universitas sendiri, saya kira sudah cukup baik lah di Malaysia. Di sana pemerintahnya ini juga ya, ada kerajaannya di Pulau Pinang. Iya, kalau di Malaysia sendiri memang dia bentuk kerajaan. Jadi ada Malaysia ini ada 9 negeri, 7 di Semenanjung dan 2 di Sabah Sarawak di bagian Kalimantan. Nah, yang memimpin mereka itu disebut dengan Agung atau sultannya. Sultan Malaysia disebut dengan Agung. Jadi yang memiliki kesultanan itu ada di Johor, dari selatan Johor, terus Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Sultan Selangor, kemudian Sultan Negeri Sembilan, Sultan Pahang, Sultan Kedah, Raja Perlis. Jadi ada dengan Kelantan ada 9 ya, ada 9. Dan tapi Pulau Pinang sendiri dia tidak memiliki sultan, tapi dia mempunyai yang namanya yang dipertua atau gubernur. Oh, ya. Jadi memang berarti kalau di sana kerajaan. Kalau di sana namanya Agung ya, kalau di sini namanya Raja ya, begitu ya? Kalau untuk yang memerintah Malaysia, karena mereka digilir setiap 5 tahun itu, sultan-sultan yang setiap provinsi, setiap negeri, mereka akan ceritanya seperti musyawarah siapa yang mau ditunjuk sebagai agung
Jadi dari mereka sendiri diberikan, misalnya untuk tahun ini yang menjadi agung itu dari Sultan Pahang, negeri Pahang. Nah, mungkin 5 tahun lagi belum tahu lagi, mungkin dari Johor atau dari mana mereka akan rotasi. Tapi di setiap negeri punya sultan masing-masing. Khusus untuk di Perlis dia bukan sultan tapi raja. Mungkin wilayahnya lebih kecil ya. Kalau raja itu wilayah kecil, kalau sultan dia lebih besar, terpulang kepada luasan wilayah. Dan itu digilir ya untuk jadi kepala negara ya? Iya. Nah, berarti dua ya. Jadi untuk kepala negaranya sultan, kepala pemerintahnya itu perdana menteri ya? Betul. Untuk yang menjalankan roda pemerintahan perdana menteri, tapi simbol negara itu adalah sultan. Sultan. Sip. Yang kan kita selama ini waktu di Malaysia juga bertanya apa sih peran dari sultan itu. Nah, baru kelihatan dari kejadian 2 bulan yang lalu, peralihan kekuasaan. Jadi Perdana Menteri Tun Mahathir turun dan digantikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Disitulah kami melihat bahwa kekuasaan sultan memang sangat menonjol. Jadi memang di tangan sultan yang menentukan. Jadi bisa jadi suka-suka hati sultan dia mau ganti Perdana Menteri. Jadi kalau misalnya saya lihat-lihat ceritanya di banyak tuh di artikel-artikelnya. Sampai sekarang pun politik lagi tidak stabil, tapi pemerintahan tetap berjalan karena peralihan kekuasaan, baru saja peralihan kekuasaan melalui keputusan dari Agung yang baru berjalan sekitar 2 bulan yang lalu. Wah, sip. Berarti masih bertahan ya sistem semi monarki ya sebenarnya ya. Bagusnya mereka digilir ya para sultan ini ya. Iya, digilir. Dan sebenarnya Sultan Pahang ini belum gilirannya. Kemarin adalah sebenarnya gilirannya Kelantan. Tapi karena yang Sultan Kelantan ini ada satu syarat, yaitu dia tidak boleh menikah dengan warga luar negeri. Tapi dia lebih memilih menikah. Mungkin cinta itu ya. Akhirnya dia turun. Ya. Ini cukup menarik lah kita mendengar. Ya. Itu Sultan Kelantan bukan yang mantannya ini ya, istrinya orang Indonesia ya? Abangnya atau adiknya itu. Oh, saudaranya ya? Iya, saudaranya kayaknya itu. Terus si artis itu kan sempat jalan juga sama Raja Sultra tuh. Oh, iya. Jadi beda-beda tipis. Iya. Ini teman-teman juga perlu tahu juga kita jangan dulu deh kita nostalgia ke masa SMA nih. Kita lanjut dulu nih soal pemerintahan nih. Teman-teman, Bro Didi ini waktu Pilpres ya, Pilpres yang lalu tuh beliau perwakilan KPU dan menjadi ketua KPU di Pulau Pinang, di Kota Pinang tuh. Gimana nih proses pemilihan presiden kemarin tuh, Bro Didi? Oh iya. Jadi untuk pemilu di luar negeri, dan alhamdulillah saya kemarin diamanahkan sebagai komisionernya dan juga sebagai ketuanya bersama-sama 7 anggota lainnya ya. Jadi kita menjadi perwakilan KPU untuk 3 provinsi sebenarnya di bagian utara, yaitu Pulau Pinang sendiri, kemudian Provinsi Kedah dan Provinsi Perlis. Jadi 3 kami melakukan kick off atau sudah mulai kerja itu di bulan Maret tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2019. Jadi prosesnya cukup sangat menarik karena pemilu di luar negeri cukup menantang, artian tidak seperti kejadian di dalam negeri, karena yang pasti kita harus memiliki pegangan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Indonesia dan juga Undang-Undang Kerajaan Malaysia sendiri. Oh iya. Kalau saya perlu sebutkan, kemarin daftar pemilih tetap hasil perubahan ketiga sekitar 66.000 masyarakat Indonesia yang wajib yang memiliki hak pilih untuk pemilihan presiden dan
pemilihan anggota DPR RI untuk daerah pemilihan 2 DKI Jakarta. Jadi dia hanya ada 2 kertas surat suara kemarin. 2 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden dan surat suara untuk DPR RI daerah pemilihan 2 DKI Jakarta. Di kami pun berproses sama sebenarnya dengan yang terjadi di dalam negeri, hanya metode kami ada 3 model pemungutan suaranya. Kalau dalam negeri pada hari hanya itu tanggal 14 April ya, itu 2019. Kalau kami sudah mulai pemungutan suara itu, saya recall back ya, jadi kita mulai itu sekitar bulan Februari, tanggal 1 sudah mulai. Jadi pemungutan suara melalui pos. Jadi ada 3 modelnya, itu pemungutan suara pos, pemungutan suara yang kedua yaitu melalui kotak suara keliling, dan yang ketiga TPS sama seperti di Indonesia. Untuk pos sendiri lebih awal, kalau tidak salah memang di tanggal 1 Februari, jadi diberikan durasi sampai sebelum pemilihan pemungutan suara di TPS, tanggal kami itu tanggal berapa ya? Wah, saya udah lupa ya tanggal TPS. Jadi sekitar tanggal, oleh kemarin di Indonesia tanggal 17 ya, 17 atau 14 April. Di Indonesia 14 ya. Lebih duluan luar negeri kayaknya. Iya, kita 14 kayaknya. Kita 14, Indonesia 17. Ya, benar. Jadi kita pemungutan suara itu tanggal 14. Jadi untuk yang pos itu mulai kita kirim surat suara ke seluruh yang memilih untuk memilih opsi untuk melalui pemungutan suara pos tanggal 1 Februari. Kita mulai distribusi surat suaranya, kemudian kita tutup untuk kembali ke kantor KPU-nya itu sebelum hari H pemungutan suara tanggal 14. Jadi durasinya cukup panjang, memang 2 bulan, karena memang kita mengirim terus dia akan kirim balik ke kita. Dan memang kita sudah menyiapkan perangko kirim dan perangko balik. Jadi mereka tidak perlu membeli perangko lagi setelah mencoblos 2 surat suara, mereka masukkan ke amplop yang kita sudah siapkan, mereka tinggal masukkan ke kotak kantor pos terdekat untuk mereka dikirimkan kembali ke kantor KPU untuk kami melakukan penghitungan pada tanggal 17. Dan kemudian yang metode kedua namanya kotak suara keliling. Nah, ini yang cukup menarik karena prosesnya banyak prosedur yang kita lakukan, terutama yaitu meminta izin dari pihak Malaysia sendiri, yaitu pihak pemerintahnya dan juga pihak industri, baik industri yang di pabrik ataupun di kelapa sawit. Jadi kami melakukan lobby-lobby juga ke industrinya tersebut, karena memang akan mengganggu waktu kerjanya. Dan memang kita membuat satu tempat pemungutan suara di pabriknya itu. Jadi kita teman-teman membawa kotak, membawa perlengkapan menuju ke satu tempat kerja masyarakat Indonesia yang banyak, sekitar 100 sampai 200-300 orang. Kemudian diletak kotaknya, dan teman-teman yang sedang bekerja dan pada waktu breaknya mungkin jam 9 pagi ataupun jam 12 siang diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara, dan setelah pemungutan suara berlangsung kotaknya itu dibawa balik ke kantor KPU di Kota Pinang. Jadi prosesnya itu teman-teman yang sebagai petugas menggunakan mobil membawa kotaknya ke satu titik yang disepakati, misalnya kayak di sini ada industri Intel, industri AMD, industri Sony, teman-teman bawa ke satu pabrik di satu tempat yang disepakati oleh manajemen pabrik. Jadi teman-teman yang bekerja ada sekitar 100, bahkan ada sampai 1000-an pekerja datang mencoblos, masukkan ke kotaknya, dan pada waktu selesai pemungutan, petugasnya mengangkat kembali kotaknya, kemudian membawa ke kantor KPU. Itu pelaksanaannya tanggal 8 April sampai tanggal 13 April. Nah, yang ketiga yaitu tanggal 14 April sendiri, yaitu melakukan tempat pemungutan suara langsung di kantor KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Pinang, pada tanggal 14 April. Alhamdulillah prosesnya lancar semua, tidak ada gugatan dari pihak-pihak mana.
Dan kemudian kita melakukan penghitungan sama dengan di Indonesia tanggal 17. Jadi ada jeda 3 hari, 14 selesai pemungutan, nanti tanggal 17 baru bareng-bareng dengan di tanah air melakukan penghitungan. Dan kami melakukan rekapitulasi itu sampai tanggal 21 April 2019, dan kemudian kita ke Jakarta bersama beberapa teman komisioner untuk membacakan langsung di hadapan saksi-saksi partai dan juga saksi-saksi pasangan calon, dan kemudian diterima hasilnya bersama-sama oleh komisioner KPU Pusat dan juga saksi-saksi tersebut. Alhamdulillah lancar semua, dan pemilihannya waktu itu persentasenya sekitar 52%. Jadi ada sekitar 33.000 lah yang memilih di utara Malaysia. Hampir ya, banyak juga ya kalau capai 50% dari total. Luar biasa tuh pencapaiannya tuh, Bro Dedi. Kan biasanya kalau orang yang sudah berada di luar negeri kan sudah apatis soal masalah politik di dalam negeri kan. Yeah. Ternyata antusias warga Indonesia yang ada di sana masih besar juga ya. Masih perhatian juga dengan politik di Indonesia ya, Bro Dedi ya. Iya, memang kerja kami juga cukup menantang waktu itu, karena awal-awal kami waktu melakukan proses pendaftaran, seperti yang Bro Rendra sampaikan, apatis memang, kira acu tak acu. Apain saya juga nggak ada perubahan bagi saya di sini. Saya mau milih ini nggak ada intinya, karena dia memang di Penang sendiri ini bukan hanya dia mayoritas itu dari Medan, dari Jawa, dari Sulawesi juga banyak. Tetapi rupanya calonnya itu orang Jakarta, jadi mereka nggak merasa dia bukan perwakilan saya ini. Nah, jadi itulah tantangannya. Tapi terakhir pada bulan Desember itu signifikan kenaikan sikap dari teman-teman sendiri. Oh, saya perlu nih mencoblos, mungkin situasi politik memang cukup panas memang di bulan Desember terakhir. Jadi kami pun kewalahan karena sudah ketuk palu, daftar pemilih itu sudah harus tutup bulan Desember, tapi gelombang pendaftaran baru mulai Januari, Februari itu cukup signifikan. Itulah yang menjadi tantangan kita juga, bagaimana mengalokasikan mereka. Alhamdulillah dengan beberapa cara, misalnya komunikasi yang aktif dengan KPU Pusat bahwa alokasi surat suara yang diberikan 2% itu berharap bisa mengakomodir mereka. Alhamdulillah memang trennya cukup ini, awal-awal bulan 2018 Maret itu belum ada keinginan mereka untuk milih, tapi di bulan Desember 2018, Januari 2019 dan Februari tiba-tiba mereka, wah saya mau milih. Tapi udah terlambat daftarnya. Iya, berarti menarik banget ya. Jadi kalau dengar tadi prosesnya luar biasa panjang ya. Proses bagaimana menumbuhkan antusias warga Indonesia yang ada di sana untuk ikut memilih, terus proses itu tadi yang diceritakan itu gila luar biasa. Jadi ini nih ada pelajaran nih. Saya pengen tahu nih, Bro Dedi, kalau sebagai komisioner terus terpilih menjadi ketua, ini kan kalau bisa dibilang ketua KPU di luar negeri termuda loh, Bro Dedi. Iya ya? Iya, jadi di Malaysia sendiri saya yang paling muda. Kan kita di Malaysia ada KPU-nya itu ada 5. Kalau kami di utara negeri, tiga provinsi kami bawahi. Kemudian Kuala Lumpur juga ada sendiri, dia membawahi kalau tidak salah 4 provinsi, dan Johor pun 3 provinsi. Kemudian di Kalimantan sana yang Sabah Sarawak juga ada 2 KPU. Nah, semuanya itu senior semua, saya paling muda. Iya. Kelihatan dari mukanya aja kan BPS, jadi iya tuh harus kita imbangi. Iya. Wah, seru ya. Ini luar biasa. Ini kalau begini sudah dapat pengalaman menjadi komisioner, bahkan menjadi ketua. Ini riskan ini. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara ini perlu diawasi nih, Bro Didi, nih gerakannya nih. Bahaya kalau pulang kampung dia nih.
sinkronisasi nanti. Salah. Iya, itulah. Tapi harus lah Bro Didi, kita harus untuk membenarkan kan. Nah, kita kembali nih, kembali ke Kendari dulu nih kisah SMA. Jadi kawan-kawan nih, ini Bro Didi kalau mau tahu sebenarnya dulu ayahanda adalah seorang rektor ya. Jadi ayah Bro Didi ini dulunya di masa saya kita masih pelajar adalah seorang rektor. Ada yang apa ini nih yang buat saya bangga bisa berkenalan terus berteman sama Bro Didi. Beliau kan anak seorang rektor, tapi tidak sungkan-sungkan untuk bergaul dengan kami, dengan saya utamanya. Dulunya kan geng saya di sekolah itu kan image-nya rese, nakal gitu, nakal sekali katanya. Jadi segan-segan orang-orang untuk dekat, apalagi mau berteman kan. Tapi ini Bro Didi luar biasa. Saya bisa rasakan bahwa anak seorang rektor, seorang pejabat ya. Tapi tidak sungkan-sungkan dia bergaulnya bebas dengan siapapun dan tidak pernah mengakui bahwa orang tua saya ini loh, tidak pernah bilang tuh selama saya berteman sama Bro Didi. Bahkan ini tadi yang saya mau bilang ini Bro Didi, ini baru pertama saya cerita nih waktu kita SMA ya. Waktu itu kita lagi nongkrong di Rujab ya di kampus lama ya. Nah, di Rujab itu di samping taman, nggak salah. Di samping rumah kan ada taman kan, taman. Iya betul. Terus kayaknya kita pindah di kamar kayaknya. Kita pindah di kamarnya Bro Didi, main di kamar itu main game atau apa, kalau lupa. Terus saya keluar ke ruang tamu. Tiba-tiba saya ketemu di ruang tamu Pak Rektor dengan orang tua saya Bro Didi. Jadi saya ketemu orang tua saya lah di rumahnya Didi. Iya serius ini. Saya kaget, kok bokap saya, pace saya kok ada ya di sini. Terus lagi ngobrol dekat dengan bapak nih, dengan Pak Rektor ngobrol. Tapi ada kode kan, anak sama orang tua, jadi kita cuma senyum, terus kode muka aja, kode mata. Setelah pulang Bro, jadi saya langsung tanya ke Pace, ke bokap kan, tanya, Bapak kenal ini juga, kenal Pak Hamondo kan, saya bilang gitu. Saya bilang, dia juga tanya, lah, kau kan juga berteman ya? Saya juga kaget, katanya Rendra nih berteman juga sama anaknya Pak Rektor. Kan rata-rata teman-teman saya Bro Didi ya waktu SMA itu semua dikenal, karena kan tempat nongkrongnya kan di rumah. Jadi semua teman-teman SMA saya yang nakal-nakal itu kan tempatnya makan, tidur, main band itu kan di rumah. Jadi semua teman-teman SMA saya yang sering main di rumah itu pasti dikenal sama orang tua saya. Cuma Bro Didi kan tidak dikenal. Bro Didi tidak pernah datang di rumah saya waktu SMA. Pernah sekali kita. Oh pernah ya. Nah, jadi dia nggak tahu juga kalau Bro Didi itu saya punya teman SMA kan. Jadi dia tanya, oh kau juga punya teman teman SMA juga anaknya Pak Rektor ya? Iya Pak, itu saya ketemu. Terus dia cerita begini, saya sama Pak Rektor itu sudah lama berteman, gitu kata bokap saya Bro Didi. Jadi sejak muda, jadi pada saat itu Pak Rektor itu, jadi mereka nih orang tua nih sama-sama di satu organisasi pemuda namanya KNPI. Nah, pada waktu itu Pak Rektor, Pak Hamondo sebagai ketua KNPI, pace saya, bokap saya itu sekjennya. Begitu Bro Didi. Ini baru nih saya ceritakan sama Bro Didi. Iya, jadi sejak muda mereka sudah berteman katanya. Wah, ternyata turun ke anaknya ya. Orang KNPI. Iya kan sempat jadi ketua KNPI kan, Bapak kan? Iya, sempat itu ketua KNPI. Ketua KNPI itu pace saya, bokap saya itu sekjennya. Oh. Cuma kan kayaknya orang kita hampir sudah sampai sekjen itu udah kayak keluarga. Iya, makanya saya ini dekat sekali. Terus sempat 2 kali saya ketemu bokap. Habis itu ada acara KKSS, audiensi sama Pak Rektor. Saya diajak sama bokap lagi kan. Tapi Bro Didi sudah tidak ada, sudah ke Jakarta pada waktu itu. Ngobrol. Nah, gitu Bro Didi. Itu di saat kita main-main loh.
kita lagi nongkrong di rumah itu, Di di rumah taman kan kita suka, iya oh, kita suka betul. nongkrong di itu kan. Iya. Itu baru lah saya cerita ini. Kalau kalau saya ini dulu lihat yang teman-teman kayak Rena, karena memang apa jago main drum dulu nih. Kita punya Wah. pelatih kalau Rena ini, bro. Oh iya, pernah main band juga ya di rumah ya, Bro Didi ya? Iya, iya. Saya ingat. Iya, Saya iya, belajar iya. drum dari kita, nih, teman-teman dulu. Akhirnya pernah ikut festival juga. Iya, iya, iya. Tapi tidak Terus teracuni dengan ini ya, dengan gaya bergaulnya si anak-anak yang lain kan saya tidak nakal saya, Bro Didi kan. yang salah dulu kita kan geng-geng lelang juga pernah sumpah. Banyak sepupuku juga dulu di lelang, makanya saya tidak Oh, dapat kekok dengan kalau lelang. Karena ah, sepupuku juga ah, banyak di situ. ini saya mau tanya nih, Bro Didi. Jadi Iya. waktu saat itu ya, perasaannya sebagai anak seorang rektor, terus bergaul juga di teman-teman, bergaul juga di lorong itu bagaimana ya pembawaannya dulu nih, Bro Wah, Didi? betul. Alhamdulillah orang tua juga pernah yang mengajarkan kita bahwa dunia ini berputar, jadi kadang di atas, kadang di bawah. Jadi mungkin pada saat itu kami memang lagi di posisi sebagai anak seorang pejabat. Tapi kan berputar terus ini. Mungkin pada suatu saat kita akan ada di bawah, pada suatu saat kita akan ada di atas. Jadi uh, kreativitas, jadi kreativitas berkomunikasi itu yang perlu diajarkan dari dini. Jadi kita harus pintar menempatkan situasi, dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita bergaul. Jadi saya pikir itu yang disebut dengan menempatkan cara berkomunikasi yang sesuai. Harus bisa menempatkan pada posisi yang sedia ada. Artinya kalau kita berteman dengan pihak ini, cara komunikasi kita harus dengan model ini. Dan itu yang alhamdulillah saya bisa terapkan waktu saya juga jadi project manager di perusahaan, kemudian komisioner KPU ketika berhadapan dengan direktur-direktur perusahaan asing di sini, bagaimana untuk meyakinkan mereka bahwa kegiatan pemilu itu tidak mengganggu efektivitas kerja mereka. Kemudian waktu saya menghadapi klien-klien di perusahaan, menghadapi masyarakat yang bergejolak dengan tidak diakomodir sebagai pemilih, itu memang pelajaran yang saya dapat dari waktu tentunya waktu masih muda, masih kecil, dari SD, SMP, kemudian kita SMA lah yang menjadi titik tolaknya bahwa tidak semestinya kita sebagai seorang yang mungkin waktu itu sedang dalam posisi anak seorang pejabat harus bergaul dengan eksklusif. Wah, buktinya juga kalau kita melebur dengan teman-teman yang lain, kita bisa menempatkan cara berkomunikasi kita, buah hasilnya pun kita bisa petik sekarang. Ketika kita menghadapi orang yang macam-macam, kita tinggal memainkan peranan kreativitas dalam berkomunikasi tersebut. Ya, Wah, jadi inspirasinya, jadi memang butuh ya pergaulan yang luas lah, banyak teman, terus tidak memilih-milih teman kan. Kalau Bro Didi ini serius, saya saja tidak pernah selama saya jalan sama Bro Didi ya, tidak pernah tidak pernah bilang kalau saya ini anaknya rektor, saya ini anak-anak pejabat, biasa saja. Jadi kita tidak ada batasan di dalam pertemanan itu waktu itu kan. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya, anak-anak sekarang tuh itu memang beda loh. Kalau Bro Didi ini karakternya keren, saya akui lah. Saya juga banyak terinspirasi dan ternyata dengan bergaul beragam orang, beragam karakter, itu memang menjadi bekal juga ya, menjadi pengalaman kita yang kita bisa manfaatkan di kondisi saat ini ya. Mau ketemu dengan ini persoalan manajemen konflik, metode komunikasi, dan intinya memang kreativitas ya Bro ya. Jadi semakin banyak pergaulan, semakin banyak teman, ternyata melatih talenta-talenta yang ada, bakat-bakat yang ada di dalam diri ya sebenarnya Bro ya. Iya. Betul. Saya mau tanya nih, kisah waktu SMA yang paling berkesan
Bro Didi ini cerita dulu dong. Waktu SMA saya ditampelin. Ditampeleng dengan siapa bro? Tampelin dulu dengan siapa kita punya guru? Pak Jamhir, Pak Jamhir. Oh pacar ya. Oh yang Kita itu kan kejam korban itu. korban panjat tembok. Gila, bayangin nih kawan-kawan nih, anaknya rektor, nakal juga dia. Dia anak-anak penyak tembok juga, berarti temannya Sentri nih. Untung ada Oh, Aral ya. jadi berapa kali kita loh panjat tidak pernah, tapi sekali waktu itu hari libur sebenarnya. Ah, Cara kita, tapi namanya juga nasib tuh pas ketemu dengan wajah. iya, iya deh. Iya, iya, Berarti, itu aduh, paling dahsyat yang bisa dilupa. Tapi pelajarannya bahwa memang apa namanya ya, itulah harus ada cerita memang di sekolah. Kalau datar-datar saja tidak ada iya, kesan. iya, iya. Oh, saya baru tahu ternyata pernah ditampeleng juga ya. Ditampar ya Oh, maksudnya kawan-kawan ya. Tampeleng itu bahasa eh, Kendari artinya ditampar tuh. tampar. Seru. Waduh, waduh seru Tapi ya. setelah itu Oke. besoknya oke lagi dengan pejamhirnya. Jadi memang ini kebetulan Teachers Day ya. Jadi guru inilah memang harus berterima kasih lah dengan guru-guru kita, terutama Iya, di iya, iya. dimanapun mereka SD, SMP, SMA yang begitu luar biasa. Saya merasakan itu sebagai guru itu ketika kalau kami di sini namanya PKP ya, Perintah Kawalan Pergerakan. Oh, Kalau namanya MCO, Movement Control Order, kayak lockdown lah, partial lockdown. Jadi anak-anak hmm. sekolah kan udah hampir 2 bulan nih tidak sekolah mereka. Ini berarti orang tuanya yang harus jadi guru daripada anak-anak kami. Hmm. Wah, itu baru betul-betul Berasa ya. merasakan guru itu perannya seperti apa. Kesabaran kita harus punya metode. Mereka gimana, lagi tidak moodnya belajar, kemudian kita ajar terus nggak masuk-masuk. Coba tuh, Iya, iya. situ baru Iya, kita iya. berhasil. Jadi terima kasih betul kepada guru-guru, siapapun dimanapun berada, guru-guru kalian yang menerangi Iya, terima jalur kasih kami. ya. Betul, betul, betul. Terasa. Makanya Luar biasa. saya juga saya juga lebih memilih mengajar mahasiswa atau mengajar pelajar-pelajar SMA apa? Iya, pokoknya remaja lah, remaja dewasa dibandingin sama anak-anak. Memang susah sekali itu ajar anak-anak. Wah. Dan kalau kita lihat ini perubahan ya. Dulu dulu kita ya kalau dimarahi sama guru atau dipukul sama guru, terus kita melapor ke orang tua, nggak pernah guru disalahkan. Selalu kita lagi yang dipukul. Memang kamu nakal kamu, sekolah baik. Sekarang beda ya orang tua ya. Gila. Jadi memang ini ada perubahan yang cukup signifikan. Harusnya ini menjadi pelajaran ya. Ke dulu di saat kita walaupun sebenarnya kita benar ya, kita melapor ke orang tua, tetap aja kita disalahkan, kita yang dimarahin. Wah, sekarang anak-anak waduh gila ini. Iya, betul betul. Itu pergeserannya besar memang ya di meja kita dulu. Mana kita berani melapor? Ya Wah, pertama takut lah. kita punya Iya, orang tua juga guru. Guru itu kamusnya pasti selalu benar. iya, 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 iya. Dan Yang, memang yang, apa yang berbekas kedua, ya, Bro Didi ya. bekas. Didikan seorang guru itu memang sangat apa berbekas lah, tidak sulit untuk dilupakan lah mereka semua ini. Semangat mereka, jeripaya mereka, alhamdulillah. Dan buktinya sampai sekarang lihat tuh, kalau saya lihat Facebooknya SMA nggak ada perbedaan mukanya. Jadi memang mereka begitu enjoy dengan begitu ikhlas kepada kita. Iya, Kita iya, ini harus betul. mengikuti cara mereka, gimana kita bisa menerima kondisi kapanpun. Luar biasa lah. Mereka saya ingat sudah 20-30 tahun ya di SMA. Tapi mukanya Oh saya lihat iya, nggak ada perubahan-perubahan. Tetap segar, tetap senyum. Wah, saya bilang, oh, nggak ada bedanya dengan kita waktu 2000 ya. iya, iya, 2000 tuh. Udah 20 tahun ya. Ah, ini berarti nanti ada surprise nih nanti di sesi terakhir. Ya, Eh, kita lanjut nih. Sekarang kan lagi merebak nih wabah COVID-19 ya, virus ya. corona nih. Eh,
bagaimana nih di Kota Penang khususnya di Malaysia tuh proses pencegahan kemudian penanganan pemerintah di sana menerapkan bagaimana sih sistemnya dan mekanismenya, Bro Didi? Oh ya, tadi saya sudah singgung sedikit, ada yang disebut dengan PKP, kalau bahasa Melayunya itu Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau Mantap. yang diambil dari bahasa Inggris MCO, Movement Control Order, MCO. Jadi mereka menerapkan itu sejak 18 April ya. 18 Maret. Sudah 2 bulan betul. 18 Maret dia di Perintah Kawalan Pergerakan. Dulu awalnya namanya partial lockdown. 18 April dicoba untuk 14 hari sampai tanggal 18 Maret hingga 1 April. Nah, jadi memang betul-betul semua aktivitas ditutup. Dikawal pergerakannya. Universitas ditutup, sekolah ditutup, industri-industri juga ditutup. Yang boleh beraktivitas termasuk yang boleh buka itu hanya kebutuhan pokok, yaitu kayak pasar swalayan, pasar basah, terus petrol station atau kayak kita stasiun minyak ya, stasiun bensin, kemudian hal-hal yang penting lainnya. Tapi selebihnya semua beraktivitas melalui dalam rumah. Nah, itu prosesnya 2 minggu pertama, tapi kasusnya ataupun statistiknya masih cukup tajam naik ke atas, sehingga mereka melakukan yang namanya PKP sesi kedua, Perintah Kawalan Pergerakan sesi nomor 2, yaitu dimulai tanggal 1 April hingga 14 April. Nah, kemudian ada lagi yang namanya PKP ketiga. Nah, di sini kita melihat bahwa pemerintah Malaysia kenapa mereka melakukan lagi perpanjangan, dan tentunya mereka melakukan evaluasi dan menemukan formula-formula yang lebih dicoba untuk lebih berkesan. Karena memang begini, namanya juga yang menjadi kecolongan ya, mereka itu pada saat pemberlakuan pertama, PKP yang pertama tanggal 18 Maret itu prosedurnya oke, langsung tutup. Tetapi sistem blokade pergerakan orang masih diberikan keleluasaan prakondisinya itu 2-3 hari, sehingga memang orang-orang yang ketika diinfokan akan melakukan kerajaan akan melakukan PKP tanggal 18, itu periode antara 15, 16, 17 orang-orang mulai bergerak untuk menuju ke kampung halaman masing-masing. Mudik ya. Tolnya tuh macet lumayan, tolnya macet, dan memang akhirnya kan walau alam ya, mungkin mereka sudah terjangkiti membawa ke rumah masing-masing, kampungnya masing-masing. Nah, itu naik signifikan. Tapi saya boleh cerita juga kenapa mereka pihak Malaysia juga mulai melakukan PKP itu, karena memang case-nya kejadian waktu pertemuan jamaah tablik di tablik akbar ya di Masjid Sri Petaling tanggal 27 Februari, dan bapak saya ikut situ. Wah. Bapak saya makanya kemarin kan sempat ini juga rapid testnya positif bapak saya. Tapi swabnya negatif, alhamdulillah. Setelah pulang dari karantina, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah cukup baik. Dari situ memang banyak yang disebut dengan klaster tablik akbar Sri Petaling. Memang kontribusinya terhadap yang hampir sekitar 5.000 orang banyak dari situ, kemudian juga dari pekerja asing, kemudian juga yang dari pergerakan dari orang luar masuk, utamanya yang dari Indonesia, ada beberapa yang dari Magetan, yang dari klaster Magetan ya, teman-teman yang belajar di sana masuk ke Malaysia membawa virus itu juga. Mulai diberlakukan tanggal 18 tadi saya cerita, dan akhirnya sesi kedua itu begitu sangat ketat, mulai tanggal 1 April hingga 14 itu sekatan atau roadblock ya, atau setiap wilayah sekatan ini ya, karantina ya, jalan ya. Jadi orang itu tidak boleh keluar masuk.
Kalau ada yang keluar, ada yang mau coba lewati sekatan itu tidak punya alasan yang lebih jelas atau tidak membawa surat, disuruh patah balik istilahnya, disuruh putar balik untuk kembali. Dan kalau misalnya ditemukan orang yang berkumpul dalam satu tempat, ada 3-4 orang, itu bisa dikenakan denda. Dan dendanya cukup besar, sekitar banyak juga kalau di denda di kita. Tapi yang menariknya, pemerintah mereka ini cepat dalam melakukan tindakan ya. Ketika sudah melakukan itu, yang saya pahamkan ya, undang-undang tentang stok masker itu langsung disahkan sebagai undang-undang sama dengan menyetok bahan-bahan pokok kebutuhan seperti gula. Nah, kalau menimbun langsung dikenakan undang-undang yang sama dengan menimbun bahan pokok, menimbun masker. Jadi hukumannya itu sangat berat sekali. Dibandingkan dengan kita kemarin yang menimbun, saya pikir belum ada undang-undangnya, jadi tentu belum bisa dihukum. Kalau di sini ketika ada kejadian itu, pemerintahnya, parlemennya langsung bergerak mengeluarkan undang-undang bahwa penimbunan yang berkaitan dengan COVID-19 itu akan dikenakan dengan sama dengan penimbunan bahan-bahan pokok, dan hukumannya sangat berat sekali. Yang pertama. Terus yang kedua, walaupun situasi transisi perpindahan pemerintahan, di kerja mereka memang dipimpin langsung oleh Kementerian Kesehatan Malaysia atau KKM, dan mereka sangat hormat kepada KKM, karena memang mereka menganggap bahwa KKM lah, Departemen Kesehatan lah yang mengerti betul tentang virus ini. Contohnya seperti ini, waktu PKP sesi ketiga, ketika tren yang terjangkit itu sudah mulai agak slowing down, sudah mulai turun, itu Kementerian Industri dan Ekonomi mengusulkan untuk mencoba membuka beberapa perniagaan. Tapi Kementerian Kesehatan rupanya tidak membenarkan, dan mereka patuh. Jadi di situ kita melihat, rupanya yang berkuasa ini Kementerian Kesehatan. Saya pikir juga Perdana Menteri akan menghormati apa yang dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan. Dan akhirnya ketika PKP 4 yang berlaku sampai tanggal kemarinnya 12 Mei ya, 12 Mei kemarin terakhir, dan sekarang mau diperpanjang dengan disebut dengan PKP bersyarat. Ini sudah mulai longgar ini situasinya. Tidak seperti 4 sesi yang sebelumnya. Jadi mulai tanggal 12 Mei hingga tanggal 9 Juni nanti, ini yang disebut dengan periode Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Tetapi memang sudah agak longgar, artinya sekatan sudah mulai kurang. Hanya misalnya kayak Pineng mau ke Kedah masih tidak boleh. Jadi orang-orang tidak boleh mudik ini. Dilarang ya. Tapi untuk dalam kota sendiri sudah bisa berkeliaran. Dulu itu belum bisa, tidak gampang, hanya diberikan kebenaran ataupun izin radius 10 km aja untuk berkeliaran dari situ. Kalau untuk kami, situasi di kampus juga sangat kami akui juga ya. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan satu petunjuk untuk melakukan kawalan pergerakan, pihak universitas juga sebagai negeri kecil dalam suatu kota ya, dia langsung membuat satu prosedur sendiri juga. Tapi memang yang kami akui juga di dalam kampus, mereka itu contohnya yang paling signifikan ya, teman-teman yang berada dalam kampus sendiri itu tidak mengetahui apa yang terjadi di luar kampus. Memang di lockdown mereka, yang betul-betul lockdown itu dalam kampus. Mereka tidak bisa keluar. Kalau mau keluar, kalau misalnya mau beli barang itu harus nitip. Ada periodenya juga, dalam 1 minggu berapa kali. Tapi untuk makanan mereka disiapkan oleh kampus. Aman kalau gitu. Aman. Jadi 3 kali makan itu masing-masing orang dalam kampus sudah disiapkan kuponnya. Disiapkan memang untuk bantuannya. Jadi, dan untuk aktivitas perkuliahan semuanya melalui online.
Kayak saya kemarin proposal untuk defense proposal saya kemarin lewat online juga jadinya. Jadi lebih nyaman ya, ujian proposalnya ya. Iya. Nggak ketemu langsung kan? Tidak ketemu langsung. Iya. Yang Berapa kami lihat ya? Kalau di sana tuh PKP ya? PKP ya. Yang kami lihat juga menonjolnya tuh ada yang disebut dengan satu garis komando memang. Apa yang disebut di atas itu turun sampai yang kecil-kecil di bawah, termasuk kampus itu. Jadi misalnya Perdana Menteri mengatakan ini melalui nasihat Kementerian Kesehatan Malaysia, itu sampai pegawai-pegawai rendah di bawah itu mengikuti protokol Perdana Menteri. Jadi tidak misalnya Perdana Menteri ngomong A, yang pegawainya di sini ngomong B, itu yang membuat kita jelas dia punya prosedur. Dan memang kelihatan akhirnya sekarang dia punya efek itu kelihatan. Udah mulai melambat ya, mulai menurun ya. Sekarang udah 2 digit dulu, yang setiap hari memang tetap ada yang terinfeksi, tapi hanya 2 digit, 30, 17, 18. Kalau sebelumnya sampai 200, ratusan lah. Dan yang sembuh juga sudah sangat banyak. Masih ada aktivitas ekonomi, cuma terbatas ya. Yang kerennya itu dari cerita tadi itu berarti yang bisa jadi inspirasi buat pemerintah Indonesia nih, itu ada kepatuhan ya dari warga Malaysia atas maklumat atau perintah dari pimpinan ya, dari pemerintah. Jadi penerapannya betul-betul sampai ke grassroots di bawah ya. Betul. Iya. Dan memang mereka siap, negara ini siap kira-kira. Karena semua warga negaranya dapat bantuan memang, walaupun yang bergaji tinggi pun diberi bantuan, di bank in langsung, dikirimkan transfer langsung ya. Transfer langsung, jadi tidak ada cash itu BLT. kurang. Tidak ada BLT ya, bantuan langsung tunai itu di sini. Tunainya cashless jadi. Dan ada satu yang menarik yang saya lihat. Jadi untuk industri UKM-nya itu ini yang bisa menjadi pelajaran juga. Ketika industri yang paling berasa kan memang ini UKM nih, UMKM ya. Yang jadi banyak yang pemerintahnya itu langsung membuat satu platform sendiri. Jadi dia menyiapkan platform melalui digital ekonomi kreatif, diberikan satu fasilitas, semua orang bisa melakukan transaksi di situ. Dia betul-betul menyiapkan satu digital platform, baik dari Telkomnya sendiri di sini nih, Telkom Malaysia, kemudian dengan jaringannya siapapun UKM yang terdaftar sudah boleh melakukan transaksi yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi kecilnya di sini, menyiapkan satu platform. Dan memang sangat signifikan transaksinya, jadi kayak tidak kolaps juga yang UKM-nya sini, tetap bisa beraktivitas mereka melalui transaksi ekonomi digital. Ya. Tapi bukan ini ya, bukan Grab ya, pengelola. Bukan ya. Berita khusus ya. Bukan ya. Kalau di sini mah platformnya ya staf khusus presiden itu yang udah mundur tuh. Nah, ini pelajaran nih buat pemerintah Indonesia nih. Jadi luar biasa ya, Malaysia memang pantasan cepat sekali jadi negara yang berkembang, kemudian sekarang lebih berkembang lagi. Ternyata memang karakter masyarakatnya yang memang patuh, dan sistem pemerintahannya yang memang ini itulah bedanya kalau kita dengan sistem monarki terus dengan sistem demokrasi. Kalau saya lihat sih di Malaysia sebenarnya bukan demokrasi ya, tetap ada pimpinan tertinggi yaitu sultan. Jadi kalau bahasa sultan kan itu bukan bahasa ini kalau orang awam kan, kalau sultan sudah bicara ya ini bahasa titisan dari atas kan, itu budaya itu kan masih kuat di zaman monarki. Jadi mungkin yang bedakan Indonesia dengan Malaysia mungkin itu, kita lost dan selalu ada pertentangan di setiap
kebijakan ya yang menentang lagi. Nah itulah perbedaannya kali ya, Bro Didi ya. Iya, saya pikir di situ memang yang membuat, kalau untuk karakter kita sama-sama orang Nusantara ya, Melayu, saya pikir tidak jauh beda 11-12. Hanya keyakinan atau memang di sini disebut dengan kepercayaan ya pada pimpinan. Awalnya juga mereka degil ya kalau disebut di sini, atau apa namanya, kapatuli lah, atau kapatuli Ya, juga ya, ya. awal-awalnya. Ya, 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 yang ya, tadi ya. misalnya dibilang tidak boleh kumpul, masih berkumpul. Tapi memang perlu proses, dan untuk menciptakan sifat disiplin itu mereka memang melihat situasi juga. Gimana Oh. pemerintahnya mengatur mereka. Oh, jadi akhirnya memang berproses. Awal pertama masih kapatuli, kemudian lihat bahwa memang pemerintahnya memperbuat untuk mereka, dan memang disiapkan bantuannya ini. Tenang kalian, kami melakukan ini untuk kalian, untuk kesehatan kalian. Tapi untuk mereka tidak hanya melakukan propaganda kalimat, tapi juga ada tindakan. Kalian tenang, tapi memang ditransfer. Jadi tenang juga mereka. Dan Ya, memang ya, ya. dia lihat buktinya bahwa pemerintah memang bekerja untuk menjaga kemaslahatan mereka, kesehatan mereka. Terbukti memang inilah pemerintah melakukan lockdown semata-mata untuk memberikan menyelamatkan kita dari jangkitan pandemi COVID-19. Dan akhirnya setelah peran media juga di sini sangat luar biasa, menunjukkan aktivitas pemerintah, melihat trennya bagus, baru memang terbuka, begini rupanya. Kita harus mematuhi. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik, kita pun juga harus membantu agar cepat selesai. Nah, ini yang perlu juga. Sebenarnya kita pun manusia juga kalau melihat kejelasan, saya pikir hanya butuh proses. Tapi memang kalau tidak jelas, ya memang apa namanya, krisis kepercayaan itu menjadi faktor moderatnya di sini. Tergantung kepercayaan. Ya, sikap kita itu bergantung sama keyakinan kita kepada siapa yang mau atur kita. Kalau yang mau atur kita, saya pikir di sini yang lebih kapatuli mungkin yang mengatur kita ini tidak bisa dikasih tahu yang mengatur kita di Indonesia. Bukan hanya rakyat yang kapatuli, pemerintahnya juga yang kapatuli. Iya, benar. Iya. Jadi Kalau memang karakter bedanya, mungkin ini saya dapat saya dapat kesimpulannya nih. Yang bedanya itu soal transferannya tuh. Kalau di sini kan BLT, bantuan langsung tunai yang memang tidak jelas, terus data juga kacau apa semua. Terus di sana yang dapat bantuan itu enggak ada ini ya, enggak ada spesifikasi mau terdampak langsung tidak langsung, itu pokoknya yang penting dia penduduk itu otomatis dapat bantuan ya, Bro Didi ya. Iya. Ya, ini juga satu lagi-lagi bicara data ya. Kalau untuk data kependudukan sini sudah sangat terintegrasi. Jadi faktor memang KTP elektronik itu kepentingannya di sini. Kalau di sini memang IC-nya itu dalam satu chipnya, dalam satu nomor KTP-nya itu sudah bisa mentrace, melacak apa yang mereka lakukan aktivitas, termasuk gajinya pun sudah bisa didetek karena dia melakukan pembayaran pajak kan. Jadi untuk mengklasifikasikan itu dilihat aja dari grade-grade-nya. Kalau yang paling rendah di sini ada yang B40, itu bisa dilihat dari KTP-nya karena dengan berapa dia bayar pajak. Dia jadi misalnya pendapatan rumahnya 1.500 sampai 3.000, dia ditransfer senilai berapa ribu ringgit. Kalau di atas 4.000 ringgit pendapatan rumahnya, maksudnya istri dengan suami ya, 4.000 sampai 8.000, berapa yang dikasih ditransfer. Memang beda, yang lebih tinggi yang memang pendapatannya rendah. Tapi untuk transparansi datanya itu memang mereka sudah tidak bisa tidak diragukan lagi, memang sangat valid. Ya. Karena memang sudah Ya karena terintegrasi. digital ya.
Iya, itu sudah semua ya. cukup lama. Mereka mau daftar telepon satu nomor, sekolahnya juga satu nomor IC, bayar pajaknya satu nomor IC, apa-apapun satu nomor IC, tidak ada nomor-nomor yang lain. Iya, iya, Jadi iya, iya. pentingnya elektronik KTP Iya. memang di sini. Indonesia sudah mau menuju ke sana, eKTP-nya, sistemnya ada. Memang tujuannya ada eKTP, cuman banyak bengko-bengkonya dia. Iya, iya, Mudah-mudahan betul, betul. lagi Di bisa sini lurus. IKTP-nya tapi bingung ya. Tapi mudah-mudahan lah selalu Nah, kalau kita kita sih selalu optimis lah ya. Semua pasti jadi menuju perbaikan. kalau Ramadan ini kita harus berdoa juga, doakan pimpinan kita biar Ya, diberikan petunjuk. siap, Iya, pastilah, ya. pasti. Itu yang sangat Jadi bedanya signifikan itu ya, beda. memang database kependudukan yang memang sudah apa keren, memang betul-betul apa terorganisir dengan database-nya sudah terinput dengan benar sesuai dengan fakta, spesifikasi penghasilan apa semua ya, ke jadi karakter ekonominya, sosialnya apa semua itu dari IKTP ya. Sip, 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 sip. Berarti sebenarnya kita juga sudah menuju IKTP, mungkin tinggal perbaikan aja nih buat Indonesia ini. Betul, betul Pak Brody, sekali. ini saya agak menggelutik nih sama background dari Bro Didi tuh. Kayaknya ada jembatan itu. Saya tahu nih, ini Kota Penang ini salah satu kota kreatif juga loh. Jadi masuk di jejaring UNESCO, Penang itu masuk ke salah satu kota kreatif juga. Dan second city juga kan, sama dengan Kendari ya. Kalau lihat di backgroundnya Bro Didi ini hampir sama nih. Nanti Kendari juga punya air. Itu bisa Ya, ikon. dijelaskan itu jembatan apa sih, Bro Didi? Oh iya, itu jembatan kedua, second Penang Bridge. Jadi Sultan Muazzam tidak salah ya. Ini panjangnya sekitar 24 kilometer. Kalau yang Penang Bridge yang pertama panjangnya sekitar 13 kilo. Dan ini ikon baru diresmikan itu kalau nggak salah 2010 ya. Belum hampir 10 tahun saya pikir ini. 10 tahun lebih lah panjang ini jembatan kedua. Ini yang menghubungkan, karena memang Pinang dia pulau kecil, kayak Woni lah dengan dari dia Oh, pulau kecil, tidak besar ya. Ibu ya, ya, yang ya. kalau mau ke Kuala Lumpur memang harus melewati jembatan ini, mau ke Kedah, ke negeri lain. Nah, kalau yang disebut dengan UNESCO betul sekali kota warisan di sini. Heritage kota warisan sama dengan Melaka. Jadi di Malaysia sendiri ada di Penang sama Melaka yang menjadi heritage kota warisan. Nah, disinilah kalau makanya saya tadi sambil kuliah kami juga melaksanakan yang namanya wisata edukasi. Kami buat satu perusahaan di sini turis ya, tour and travel, bergeraknya di wisata edukasi. Kita bukan hanya sekedar wisata tapi ada edukasinya. Artinya di sini kita membuat satu program utamanya dari Indonesia, dari SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, untuk melakukan student exchange di Penang, tukar budaya dengan Malaysia. Kalau yang anak SD dalam durasi yang kita sudah melakukan sampai sudah 3 tahun ya, dari SD Jakarta dengan SD Semarang datang ke Penang, mereka belajar di sekolah di sini, SD sini, mereka duduk melihat gurunya mengajar, kemudian ada pementasan budaya, dan memang sisa 2 harinya jalan-jalan Penang dengan Kuala Lumpur. Kalau untuk yang mahasiswa, mereka melakukan KKN di sini, kuliah kerja nyata luar negeri, selama 1 bulan, mengajar di sekolah, mengajar di SD, mengajar SMP, mengajar di SMA, kemudian juga mengabdi di kampus Universitas Sains Malaysia di pusat-pusat penelitian selama 1 bulan. Jadi kita membawa satu misi untuk mereka terbuka wawasannya bahwa di luar negeri, utamanya di Malaysia, proses belajar mengajarnya seperti ini,
Dan yang utama juga bahwa keunikan seperti Pineng sebagai kota warisan seperti ini. Mereka sambil berjalan-jalan bisa memperkenalkan edukasinya. Itu sudah lakukan 3 tahun. Gila. Berarti itu yang jabatan sekarang tuh Direktur Edukasi Wisata itu di perusahaan atau di kampus tuh? Di perusahaan ini kita buat perusahaan namanya Inspirasi Akbar. Ini nih ada nih tamu ini nih Bro Didi nih. Kini dia rindu sekali katanya. Mana nih videonya nih? Mana dia? Halo. Kamu siapa kamu? Paci. Siapa ya? Paci. Kok nggak ada suaranya nih, Mas? Bukan Paci. Paci mah senior sekali tuh. Ya, sudah mirip-mirip ini. Halo Bro Aral, kita ada tamu lagi. Bro Aral nih. Ini katanya rindu sekali dia nih, Bro Didi. Iyo. Halo Bro Aral. Bro Aral. Wah, sibuk dia ini Bro Didi. Dia habis jalan kegiatan Kadin. Dia kan orang hebatnya Kadin sekarang. Sekarang dia lebih ke sosial juga. Keren sekarang dia ini. Oke, kita lanjut aja dulu ya, Bro Didi ya. Iya. Ambil tunggu private ini Bro Aral. Nah, lihat jembatan. Sekarang Kendari juga nanti kayaknya pasca 2-3 bulan lagi nih akan diresmikan bridge antar kelurahan sih kalau di sini. Di sini bukan pulau tapi menghubungkan antar 2 kelurahan aja kan, antara Kelurahan Lapul sama Kelurahan Kendari, tapi akan menjadi ikon juga buat Kendari. Pelajarannya sih kalau lihat dari itu jembatan di sana berarti bisa gini kalau lewat kapal. Oh tidak ya. Tidak. Berarti lebih keren Kendari dong kalau begitu Bro Didi. Iya. Dia bisa naik turun ya. Iya bisa naik turun, jadi kalau ada naik. Tapi nggak tahu kapal apa ya di Kendari juga, memangnya ada kapal besar yang bisa masuk ya? Oh yang tanker. Kalau tanker bukan di Kendari masuknya Bro, dia lebih banyak di Konawe, di Koncel itu kan. Tanker ini kan, tanker kapal pertambangan kali ya maksudnya. Oh yang or iya. Iya yang or itu tidak masuk di Kendari. Sekarang sudah ndak berlabuh lagi di Teluk Kendari. Mereka sudah punya pelabuhan sendiri. Sudah berapa lama Bro Didi tidak balik Kendari ini? Saya sempat ke Kendari tahun lalu 2019. Oh, terus tahun ini sudah tidak bisa mudik ya? Sudah dilarang mudik ya? Iya, jangan dulu karena susah masuk. Sekarang kalau pulang ke Indonesia, saya rasa mau masuk kembali Malaysia agak susah. Iyalah, pasti. Apalagi ada keep distancing, social distancing ini kan memang sudah tidak bisa. Terus transportasi juga kan, Indonesia juga sudah dibatasi kan. Sekarang bandara sudah tidak ada penerbangan itu. Iya, betul. Satu kali testimoni dong buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara di Kendari nih, Bro Didi. Singkat aja 1 menit nih paling lama. Yuk. Oke, untuk teman-teman di Kota Kendari dalam situasi sekarang yang paling utama adalah bagaimana kedisiplinan diri kita sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi tetap bersama dengan keluarga, saling melindungi, dan yang utama adalah bahwa badai itu akan berlalu. Jadi tetap sabar karena sesungguhnya orang yang sabar itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini kita lebih bagus mengambil hikmahnya dan mendapatkan pelajaran, tapi yang paling utama adalah kita masih diuji juga dengan kondisi seperti ini, dalam artian bahwa situasi seperti ini mungkin akan terjadi lagi di waktu berikutnya. So, yang paling utama adalah kreatif dan tetap berinovasi. Itu saja.
Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Bro Didi. Sudah meluangkan waktu, Ya. saya tahu Bro Didi ini agendanya padat, sibuk, tapi masih sempat juga meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita lagi menunggu malam Lailatul Qadar ini, Iya, betul. silaturahmi kita ini bisa menjadi the bridge juga kan, jembatan untuk meraih Lailatul Qadarnya ini Amin, di bulan amin. suci Ramadan. Amin. Salam buat keluarga Bro Didi. Ya, Anak, terus penjaga physical distancing, jaga kesehatan di sana, sering cuci tangan, cuci kaki, dan pastinya teman-teman ini merindukan Bro Didi. Harapannya pasti kami pingin sebagai anak-anak daerah, anak lokal bisa berkontribusi juga nanti Bro Didi kembali di kampung, karena kita sudah krisis kepemimpinan ini di wilayah di daerah kita ini. Harapannya nanti Bro Didi juga bisa berbakti kembali setelah memperkaya keilmuan, pengalaman, bisa kembali nanti di Kendari lah untuk berbakti kepada tanah air ini. Ya Bro Didi ya, salam sama semua keluarga, salam sama Pace bokap ya. Kasih tahu. Iya. Tahu bahwa Sekjennya dulu. sekjennya itu, sekjennya dulu itu bokap saya, Bro Didi. Nanti kita akan ketemu lagi. Tapi setelah ini mungkin setelah kita live ini kita lanjut sama Bro Aral. Dia pengen ngobrol juga, ada sesuatu kayaknya dia pengen cerita, ada pengalaman mungkin pengen jelas. Bro Didi ya, sampai ketemu. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak kawan-kawan yang sudah stay tune ya, sudah ikut bersama kami, bersama Ferdinand Murni Hamundu, kawan saya. Kita berharap beliau nanti akan kembali di Kendari, dan kita lihat aksinya nanti di Kendari. Oke, terima kasih sekali lagi ya Bro Didi ya. Salam sama keluarga, salam sama Sultan di sana ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.